Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam naungan-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau Allah yang setia, Allah yang setia. Jesus, your bless your name. Engkau yang kami percaya, Engkau yang kami cintai. Yesus Tuhan Allah kami,
Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Ya lama syike koralama ya lama syara lama ya lama ya lama ya lama. Oh. Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan, Yesus Allah, Yesus Tuhan Raja kami, penyayang dunia. Oh, ya lama, ya lama, ya lama, syiki korolama, ya lama, ya lama, ya lama, syiki korolama, ya lama, ya lama. Oh, Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan. Oh, Kau cinta pertama kami, Kau lebih dari apapun yang kami miliki. Kau pengharapan kami, Kau sumber kasih sayang kami. Yesuslah Tuhan, Yesus Sang Penyelamat kami, Allah Elohim. Oh, hallelujah. Glory to glory, Lord. Glory to glory to glory, Lord. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, Syukur Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Teman-teman, pikirkan kebaikan Tuhan. Di mana kita masih diberikan kesehatan. Di mana COVID ini banyak mengalami orang sakit dan banyak korban, tapi Tuhan mengizinkan kita sehat, teman-teman. Cintanya Tuhan bersama kita. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, oh, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan pada hari ini kami rasakan hadirat Tuhan. Kami percaya penyembahan dan pujian kami Tuhan, Engkau hadir dan Kau penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sharing-Mu Tuhan, Kau rapi hamba-Mu Tuhan, Kau sem Tuhan.
Biarlah apa yang di-sharingkannya melalui media Zoom ini Tuhan akan menjadi berkat bagi generasi Tuhan, terutamanya untuk Youth GBC Makmur Bapak, untuk anak-anak Golden Generation Tuhan, bahwa kami tahu Bapak segala sesuatunya kasih yang terbaik adalah daripada Tuhan. Sekarang kami akan mulai sharing ini Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, Kosem, saya kembalikan Kosem, silakan. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya? Jelas kok. Jelas ya? Oke. Shalom sekali lagi semuanya. Shalom. Ini kan kita supaya kita bisa lebih kenal, lebih dekat ya. Mungkin karena orangnya juga 16, lebih baik kalau semuanya on nih kameranya nih. Jadi saya bisa tahu mana sih yang namanya Ben, mana sih yang namanya Renata, Steven, semuanya, supaya nanti siapa tahu ada pertanyaan, saya jadi lihat oh yang mana yang nanya gitu ya. Boleh di on semua biar, karena kalau orangnya banyak ya mungkin oke lah kita bisa ditutup videonya ya. Nah, saya akan share screen, tapi sebelumnya kemarin saya udah ngomong sama Eka, karena dia yang ngasih tahu saya untuk sharing ya sama teman-teman semua. Saya bilang kalau kan nanya temanya apa sih, kalian mau ngomongin apa nih soal LSD-nya. LSD itu kan luas banget ya, dari single sampai pernikahan itu semua masuk dalam LSD. Nah itu kalau di-sharingkan ya, kalau kita retret gitu 3 hari 3 malam, 1 hari sesi let's say 4, 5, ya 3 hari kelar lah tuh gitu ya, karena banyak banget topiknya gitu kan. Nah cuman kemarin Eka sempat bilang gimana bangun hubungan yang sehat lah, intinya yang tidak toksik gitu ya. Jadi saya coba persempit ke topik itu. Cuman tetap saya bilang dari pengalaman saya ngajar ini gitu ya soal LSD itu saya ngajar bahan gitu ya banyak ya bisa. Cuma kalian tuh hanya dapatkan apa yang saya sharingkan. Nah dari pengalaman justru apa yang saya sharingkan itu belum tentu cocok buat semua kita yang ada di sini nih. Berapa orang udah? 18 orang. So nanti saya akan coba kompres ya bahan ini supaya kalian tahu cukup benang merahnya, lalu lebih banyak kalian tuh nanya. Jadi kalian tuh nanya, yang kalau kayak gini gimana kok praktisnya gitu loh. Karena kalau saya sampein ya nggak mungkin tercover semua dalam waktu kita berapa menit sih by the way Eka, selesai jam 2 pagi ya kemarin kalau nggak salah. Kita paling itu kok 7:30 kok. Paling. Oh 7:30, 7:30 pagi. Wih, malam kok. Oh malam. Ini jam berapa? 6:30 udah tuh. Ya jadi saya akan lebih senang kalau kita banyak nanya jawab, karena dalam hal ini nggak ada satu teori yang bisa menyelamatkan kita milih pacar baik, nikah baik. Kita harus banyak nanya di teori karena di praktek, karena setiap kita beda-beda nih ya, keluarga kita beda, kita punya standar beda, meskipun semuanya benar, tapi standarnya itu berbeda. Nah itu yang standar di rumah masing-masing ya maksudnya ya. Kalau standar firman Tuhan tetap, tapi di rumah dengan orang tua yang seperti ini, itu kita perlu bicara banyak detail di praktek. Oke, saya coba share screen. Kira-kira apakah sudah muncul share screen saya? Kalau udah boleh tolong kasih tahu salah satu. Udah kok. Udah kok. Udah ya? Oke. Sip. So, hari ini saya mau bawain topik dengan judul single before the person. Saya pengen daratkan dulu pengertian single sama kalian. Jadi di sesi ini untuk bangun hubungan yang baik, bangun hubungan yang sehat, itu semua itu berawal dari yang namanya single kita tuh beres. Single kita harus benar. Jadi hubungan yang sehat bermula dari single yang berkualitas. Kalau single kita tidak berkualitas, atau single kita buruk, maka kita sulit untuk masuk ke dalam hubungan pranikah atau pacaran, apalagi pernikahan.
kita akan menemukan banyak kesulitan. Makanya sebelum masuk, coba nih dari 18 orang ya, di luar saya berarti 17. Berapa di antara kalian yang masih single? Artinya belum punya pasangan. Berapa Saya orang? kok. Saya kok. 2, 3. Kok dikit banget? Yang lainnya udah pada Aku punya kok. semua? Oh, ada yang... Oke. Kalau kalian itu masih single dalam artian belum menemukan pasangan, itu bagus untuk kalian dengar sesi ini, ya. Karena single itu bukan berarti, aduh, single itu jauh lebih baik daripada pacaran yang salah, ya nggak sih? Nah, jadi single is the most important season in your life. Makanya season single itu dikatakan the most important karena apa? Karena single itu masa penentuan paling banyak yang bisa kita, masa persiapan kita gitu loh. Kita ke depan sukses apa enggak tergantung dari mudanya. Kita tuanya sehat apa enggak dari mudanya. Pernikahan kita nikmat apa enggak, bahagia apa enggak tergantung dari singlenya. Jadi di usia-usia kalian ini, single itu season yang paling penting. Kalian jangan pikir nanti kalau udah sukses itu baru season paling enak. Season diberkati, season kalian tuh punya yang kalian mau, itu nggak akan kesampaian kalau single kita tuh rusak. Ya, karena banyak hal yang kita bisa prepare di masa single, makanya saya katakan single is the most important season in our life. Nah, ngomong-ngomong single ini kan banyak banget yang kita bisa bahas dari single ya. Bisa soal persiapan apa aja, bisnis, usaha, sekolah. Tapi karena kita topiknya mengenai relationship, maka saya akan kecilkan single di sini artinya masa preparation kita untuk dalam hal relationship ya. Nah, Matius 22, 36 sampai 39, Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Jesus replied, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your neighbors as yourself. Jadi, dari ayat ini, loving yourself is the prerequisite of loving your neighbors. Jadi mengasihi diri sendiri adalah sebuah prasyarat sebelum mengasihi orang lain. Jadi kalau sebelum kamu mengatakan I love you sama orang lain, kamu harus memastikan kamu loving yourself before. Kalau kamu gagal mengasihi diri kamu sendiri, kamu nggak akan bisa mengasihi orang lain, ya. Karena loving yourself is the prerequisite. Ini adalah prasyarat untuk bisa mengasihi your neighbors, baik itu teman, baik itu ya teman usaha, teman sekolah, ataupun pasanganmu gitu ya, calonmu, itu termasuk neighbors. Nah, kalau kita nggak mengenal diri kita, nggak mengasihi diri kita, apapun yang kita bangun, hubungan itu pasti akan rusak. Ya, tapi dari ayat tadi ada kabar bahagianya. Kabar bahagianya adalah God wants you to be in relationship. Jadi ternyata Tuhan itu pengen kamu bangun hubungan dengan orang lain, ya. Karena ayat tadi kan bilang apa tuh? Love your neighbors as yourself. Jadi Tuhan memang pengen kamu itu mengasihi. Dalam artian ini apa? Ya keluarga kamu kasihi, ya partner bisnis kamu kasihi, ya teman-teman sekolah kamu kasihi, ya si dia pun kamu kasihi. Jadi Tuhan ini tidak kontra dengan yang namanya relationship. Ini kabar bahagianya ya buat kita semua. Jadi Tuhan tidak pengen kalian jomblo sampai kalian mati. Itu dulu pegang ya. Tuhan itu pengen saya menemukan pasangan hidup. Nah, saya juga dulu sebelum menikah doanya adalah Tuhan jangan datang dulu sebelum saya nikah. Mungkin itu doa di antara beberapa kalian juga ya saat ini ya. Pokoknya saya pengen nikah dulu Tuhan datangnya nanti aja dulu ya. Kalau udah nikah boleh datang kapan aja. Dulu saya doanya begitu. Nah, dari Kejadian 2:18. Then the Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. Jadi ini adalah ayat-ayat pendukung bahwa Tuhan itu nggak kepengen kita tuh hidup seorang diri ya. Tuh, not good for the man to be alone. Sendiri itu memang nggak baik. Apalagi ayat pendukungnya. Ini supaya kalian terhibur ya, yang masih pada single, tenang aja.
Sorga membackup kalian gitu ya. Berikutnya, two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kalian bisa lihat nggak ada tadi di kata-kata ini semuanya itu alone. Alone ya. Not good for the man to be alone. Lalu, but someone who falls alone is in real trouble. Alone itu beda sama single. Nanti saya akan jelasin. Jadi jangan kalian pikir alone itu single. Bukan. Alone itu lain dengan single. Nanti saya akan jelasin di belakang ya. Jadi dari ayat ini, dari dua ayat ini saya yakin kalian tuh jelas bahwa Tuhan mau kita bangun hubungan yang baik. Ya. Jadi sekali lagi kalau masih jomblo, jangan takut. Tuhan pasti membackup kalian sampai ketemu dengan pasangan yang tepat ya. Nah, Tuhan juga pengen kalian tuh punya relationship goals yang jelas. Setiap kita pasti setiap kita bangun hubungan pasti punya goal, punya tujuan ya. Nggak ada yang ya gue sama lu ya udah temenan aja. Ada goalsnya. Goalsnya apa ya? Temenan baik. Atau kalau kita partner bisnis ya karena kita punya usaha bareng misalnya gitu ya. Atau kita selama ini belajar bareng. Selalu ada goalnya. Goalnya apa sih? Ya kita naik kelas sama-sama. Kita lulus sama-sama. Nah yang jadi masalah dalam relationship goals dalam hal ini adalah percintaan. Yang jadi masalah adalah dunia juga menawarkan relationship goals versi mereka. Dan goals dari dunia selalu berubah. Soal percintaan, nggak pernah ada standar yang jelas yang dunia tawarkan. Dan semua bikin kita stres. Contohnya, pernah ada teman yang bilang begini, ya udah lo pokoknya bahagiain dia deh no matter what. Ada yang ngomong begitu gitu ya. Terus pernah ada perempuan yang pacaran, baru pacaran nih ya, buru-buru nikah, baru pacaran cuma ngelihat perempuan lain gitu ya. Masih bagus padahal ngelihat perempuan bukan laki-laki kan. Ngeliatin perempuan lain aja nih. Terus dia nangis cerita sama temennya, gimana laki gue begini, laki lagi ya. Pacar gue begini nih. Lalu dia bilang, tampol bego, ntar kebiasaan. Ih pernah gak sih begitu? Dulu zaman saya SMA begitu loh. Itu kalau ngomongnya perempuan, Masya Allah, bener-bener. Saya dengar sendiri, tampol bego, ntar kebiasaan. Itu terjadi pada waktu saya sekolah dulu ya. Nah, ya itu karena standar dunia nggak pernah ada yang bisa memuaskan kita gitu loh. Bahkan kalau kita nanya sama 100 orang dunia, kalian bisa punya 100 standar yang berbeda. Karena buat dunia tuh ya nggak ada standar yang menjadi standar bagi semuanya gitu loh. Nah, kabar baiknya adalah meskipun dunia berubah tapi firman Tuhan. Emang kalau pendeta mesti ngomong begini ya. Kabar baiknya adalah firman Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi pastikan relationship goals kalian itu kalian taruh di atas firman Tuhan. Yang setuju kasih jempolnya. Jadi taruh relationship goals kalian di atas firman Tuhan. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang tidak pernah berubah dan standarnya jelas banget. Wow. Nah, ini sebelum kita bangun hubungan sekarang ya, saya masuk lebih dalam. Apa sih yang Tuhan itu udah siapin untuk manusia sebelum dia masuk ke dalam sebuah hubungan percintaan? Jadi Adam itu sebelum ketemu sama Hawa, Tuhan itu sudah mempersiapkan Adam sedemikian rupa. So kalian ya, baik wanita ataupun laki-laki, kalian harus pastikan hal ini ada dalam diri kalian sebelum bertemu dengan si dia. Kejadian 1:26, ini saya kasih ayat-ayat dulu ya. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. Oke, yang pertama ini ya. Ayat berikutnya adalah Kejadian 2:8-9. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there He placed the man He had made. Yang tadi udah dibuat, ya Adam, ditempatkan di Taman Eden. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and produced delicious fruit. In the middle of the garden, He placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. The Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. But the Lord God warned him, you may freely eat the fruit of every tree in the garden,
except the tree of the knowledge of good and evil. If you eat its fruits, you are sure to die. Dari ayat-ayat yang udah saya bacain, mungkin kalian baca ini pasti sudah berkali-kali ya, tapi kalian nangkep nggak? Ada hal-hal yang Tuhan sedang persiapkan. Ini semua ayat sebelum Adam ketemu dengan Hawa. Saya coba breakdown buat kalian ya. Yang pertama, apa sih yang Tuhan siapkan buat Adam? Place, tempat. Ya, ada tempatnya, Taman Eden. Ya, ada purpose-nya. Tujuannya apa sih? Untuk tend and watch, untuk bisa mengurus, memelihara sebuah kerjaan, yakni Taman Eden. Lalu ada provision-nya, ada ketentuan-ketentuannya. Kamu boleh makan semuanya, tapi kecuali yang ini. Ada ketentuan. Lalu ada identity, ada identitas di sana. Apa itu identitasnya? Dia dibuat serupa dengan Tuhan. Ada parameternya. Parameternya apa? Kamu nih diciptakan ya. Ada binatang, ada tumbuhan. Tapi saya buat parameter, kata Tuhan. Kamu beda dengan mereka. Apa parameter yang paling nyata? Ya kamu berkuasa atas semua makhluk ciptaan yang lain. Jadi kelima hal ini ada Tuhan siapkan untuk Adam sebelum ketemu dengan Hawa. Nah, jadi saya mau kalian semua pastikan 5 hal ini kalian kenali dulu dalam diri kalian. Kita bahas satu-satu. Place. Place itu bicara mengenai apa dalam hidup kita? Tempatmu nih di mana? Tuhan tempatkan kalian sekarang di mana? Sekarang di Tangerang, ya. Mungkin daerahnya daerah Cipondo Makmur, dekat gereja kalian misalnya. Nah, kalian udah bisa terima belum bahwa Tuhan taruh kalian tuh di sini? Kalian jangan main-main loh. Destination itu diambil dari kata destiny plus nation. Karena gini, kenapa sih ada orang yang sukses waktu dia pergi? Waktu dia, ya kalau kita lihat di Alkitab ya banyak banget contohnya. Abraham, waktu dia pergi dari Ur Kasdim, itu baru janji Tuhan keluar semua. Keturunanmu akan seperti pasir di pantai, bla bla bla. Itu pada waktu Abraham pergi dari tempat kelahirannya. Lalu ada lagi yang berikutnya, Ishak. Ishak itu terjadi kelaparan pada waktu itu di Israel. Tapi secara manusia, si Ishak itu kepengen pergi, udah cari aja tempat lain yang lebih makmur gitu ya. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu pergi, kamu harus stay di sini. Dan pada waktu Ishak stay, dia malah diberkati Tuhan. Jadi place itu bicara mengenai nggak cuma masa lalu lahir di mana, lu mau kerja di mana. Wow, saya kasih tahu kalian, di mana Tuhan tempatkan kalian, ya. Di situ banyak purpose Tuhan akan turun di sana. Kalau kita ada di wrong place, purpose Tuhan udah pasti nggak jalan dalam hidup kita. Pasti. Jadi jangan gampang untuk, ya kamu mungkin lahir ada yang dekat-dekat tahun 98 misalnya. Ya kalau Koko udah 98, udah lahir, udah sekolah, dan kita semua bisa punya pikiran, gimana kalau kita pergi aja ke luar negeri, kita semua pengen aman. Tapi kalian tahu nggak sih, cara manusia itu kan normal ya, kita pengen ke tempat yang lebih baik, lebih enak. Tapi soal place, pastikan kamu tahu di mana Tuhan mau taruh kamu. Ini soal place. Ya, jadi jangan cuma kayaknya di Tangerang kurang asik nih, kayaknya gue mau ke mana, misalnya ke Bali aja deh. Wah, bukan, pindah itu nggak pindah tempatnya memang mudah, tapi sesuai nggak dengan place yang Tuhan taruh itu nggak gampang. Kita perlu berdoa sungguh-sungguh ya, di mana Tuhan tempatkan kita. Yang kedua adalah purpose. Kalian tahu nggak apa tujuan Tuhan ciptain kalian? Yang pasti bukan cuma buat supaya BSD Tangerang makin macet, bukan. Tuhan taruh kita di sini dengan sebuah tujuan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Ya, Tuhan nggak pernah menciptakan sesuatu tanpa adanya tujuan. Manusia aja bikin segala sesuatu selalu ada tujuannya. Apalagi Tuhan. Nah, bicara mengenai purpose, bicara mengenai calling. Kalian sudah tahu belum calling kalian apa? Calling itu bukan bicara kerjaan. Iya kok, aku nih kuliahnya sih manajemen ya, tapi kerjanya accounting karena yang buka cuma accounting. Oh, jauh daripada itu. Purpose itu adalah you should know why God created you. Ya kalau kamu nggak kerjain itu, berarti ada satu kerjaan yang gagal di muka bumi. Kenapa? Karena orang yang Tuhan suruhnya kabur. Wah, bicara mengenai purpose, kamu mesti, wah ini soal purpose sendiri, saya kalau khotbah 3 jam. Terakhir saya khotbah 3 jam ini purpose ya. Ada 5P untuk bisa mengetahui callingmu tuh apa gitu. Nah, mungkin saya dalamin di sini. Tapi kalian perlu mesti ngerti. Makanya jangan cuma kerja ini kok. Wow, panggilanmu apa? Karena Tuhan siapkan semua yang kamu butuhkan di dalam diri kamu. Kalau kamu salah dalam bekerja, kamu cuma nyari ya apa aja yang bisa, yang penting hidup kok, yang penting aku kerja dapat uang.
Saya kasih tahu kamu, panggilan jauh di atas pekerjaan. Waktu kamu bekerja sesuai dengan calling, wah disitulah letak susu dan madu yang berlimpah. Itulah yang disebut dengan tanah perjanjian kita waktu kita masuk ke dalam calling kita. Ya, jadi itu mengenai purpose. Ya, provision sekarang. Ketentuan apa saja yang Tuhan berikan, yang Tuhan mungkin ingatkan, kayak tadi Tuhan warn him, jangan kamu ini, jangan kamu itu. Kita harus bisa memastikan diri kita taat dengan firman, kita harus memastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan, baru cari pasangan. Jadi jangan tahu kita punya kekurangan, aduh aku nih orangnya teledor kok, apalagi soal uang ya, aku nih kurang pinter deh kok, makanya aku mau cari pasangan yang pinter hitung-hitungan. Secara manusia saya kasih tahu itu nggak salah. Tapi secara firman Tuhan, kamu sedang merencanakan sebuah disaster dalam hubungan kamu. Maksudnya gimana kok? Kamu sadar nggak? Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu sedang mengawali hubungan kamu dengan sebuah tuntutan. Tuntutan apa kok? Ya lu pengen pasangan lu yang pinter hitung-hitungan supaya apa? Supaya lu bisa rely on him or her, sehingga lu do nothing dan dia bagian yang ini, gitu ya. Gue lemah di sini, jadi biar dia aja. Kamu memulai sebuah hubungan dengan apa? Dengan tuntutan. Ini banyak yang anak-anak muda tuh, aduh, nggak ngerti. Taunya cuma pacaran, begitu ngomongin menikah, mereka bingung, kenapa sih banyak orang tuh kawin cerai, atau menikah nggak bahagia, ya karena singlenya nggak beres. Ya, kalau mulai dengan tuntutan, saya pastikan tidak akan bahagia. Ya, kenapa? Karena pernikahan itu bicara mengenai memberi, nanti di belakang saya coba jelasin lagi. Ini saya selesaiin dulu ya. Identity ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai identitas kita. Jangan bilang gini, oh ya kok saya Eka, saya orang Tangerang, warga negara Indonesia. Ini nggak bicara mengenai suku, nggak bicara mengenai etnis. Emang lu bilang lu orang Indonesia, coba gue tanya, lu sana ke Papua, Papua juga Indonesia, kenal lu nggak? Oh saya orang keturunan Chinese kok, lu ke Cina sekarang. Ada nggak yang kenal sama lu? Ini bukan bicara mengenai identitas yang seperti itu. Ini bicara mengenai kamu tahu nggak kamu datang dan berasal dari mana? Kamu tahu nggak siapa yang membackup kamu? Wah, ini nanggap ya. Kamu kan bukan berasal dari dunia ini bahas identity aja panjang. Makanya sebelum kamu mengenal siapa kamu tuh bisa rely on siapa. Kalau kamu bukan dari sorga, kalau kamu bukan dari bumi, kamu dari sorga, kamu harus tahu bahwa kamu bisa rely on him yang punya sorga. Wah, kalau kamu nggak ngerti itu dan kamu masih berusaha mencari cara semua dengan yang duniawi, ya kamu nggak akan ketemu dengan yang namanya mukjizat. Parameter, kita beda sama binatang. Ya, binatang cari pasangan itu semaunya dan cenderung tidak setia. Manusia punya otak, dikasih kemampuan berpikir lebih daripada binatang yang lain, supaya kita bisa set parameter yang daripada Tuhan untuk hidup kita. Ya. Nah, 1 Korintus, you say, I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say, I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. Perhatikan baik. The real power of being mature Christian is when you know you can, but you don't have. Ini adalah seseorang dikatakan dewasa sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus adalah di mana dia tahu dia bisa, tapi nggak harus dia lakukan. Wah, ini kalau bicara pacaran, kalau bicara nikah nih, aduh, saya kalau lagi ngajar BPN ya, bimbingan pranikah, saya selalu bilang gini, laki-laki saya selalu bilang, kalau kamu nggak bisa disalahin tanpa salah, ya kamu belum siap nikah. Bukan berarti wanita itu tukang nyalain, bukan. Sama, yang wanita juga sama. Kalau kamu belum siap untuk disalahkan meskipun kamu benar, kamu jauh dari menikah. Jauh. Karena yang namanya salah ngerti, yang namanya salah judge duluan gitu ya, itu terjadi. Kan pasangan kita juga manusia. Wah, jauh banget. Kalau kamu mau menikah karena kamu punya kekurangan dan kamu pengen orang itu ngisi kamu, saya kasih tahu, disaster yang akan datang dalam pernikahan kamu. Nanti saya jelasin lagi di belakang ya, ini saya selesaiin dulu bahan ini. Makanya saya bilang, lebih baik tuh kalian tuh nanya gitu ya. Karena kalau saya ngomong nih, ada yang kena, ada yang enggak, gue bagian yang ini sih oke ya.
Misalnya di antara kalian gitu ya. Lebih baik kalian tanya yang kalian tuh ragu, bingung gitu ya. Itu kan lebih baik. Jadi memang kita mau pacaran berapa kali kayak gitu ya. Saya pernah ketemu, saya konseling waktu itu anak youth dan orang tuanya datang. Orang tuanya nggak terima bahwa anaknya saya ajarin untuk pilih pasangan itu sekali seumur hidup sampai menikah. Lalu mamanya datengin saya di restoran, dia bilang begini, saya rasa anak saya biar aja ya pacaran, namanya juga dia kenalan kan, biar dia tahu, biar dia pengalaman. Jadi saya sih nggak masalah anak saya itu bangun hubungan lalu putus, bangun hubungan. Mamanya ngomong begitu dan saya dalam hati saya bilang begini, waduh ini ya yang beginilah yang bikin repot ya. Karena setiap kali kamu salah memilih, itu nggak segampang, oh kayak makan, kalau makan lu salah makan mencret, habis mencret baik, mencret 3 hari. Kalau bangun hubungan salah, anakmu masih lempeng itu udah bagus. Kamu pikir LGBT berawal dari mana? Hati yang luka. Kamu pikir bunuh diri berasal dari mana? Hati yang luka. Tidak dihargai. Semua karena salah dalam pilih pasangan. Ya, itu yang paling banyak. Nah, jadi pastikan set standar kita, relationship goals kita sesuai dengan Alkitab. Ya, saya harap semua di sini kita semua paham, sepakat. Base-nya adalah Kitab, karena dunia selalu berubah-ubah. Ya, so sebelum kamu bilang I love you must love God and yourself. Ya. Nah, tadi saya bilang single itu nggak apa-apa. Yang bahaya itu alone. Single itu apa sih? Ini saya mau kasih tahu kalian ya. Single itu ada 3 artinya. Single yang pertama artinya adalah separate. Artinya apart and detached atau dipisahkan. Different. Jadi ini maksudnya apart, different dari mana? Dari dunia. Kalian dikatakan single artinya apa? Artinya kalian tuh dipisahkan dan kalian tuh berbeda dengan dunia. Ya. Yang kedua artinya adalah unique, original, and special. Karena setiap kita ini original. Setiap kita nggak ada yang pemain cadangan. Setiap kita adalah pemain utama di dalam Tuhan. Ya, kita semua spesial. Dan yang terakhir adalah whole. Nah, single itu ternyata whole. Ini dia, kalian bisa cari deh. Arti dari single itu whole, complete, unified, one with self, or to be one with yourself. Ini keren banget. Ternyata utuh itu adalah kamu. Bukan kamu dengan pasanganmu baru menjadi utuh. Kamu dengan pasanganmu menjadi utuh itu dunia punya cerita. Makanya dunia berantakan bangun hubungan. Ya. Saya kasih ayat lagi nih ya. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Hello. Jadi buat kalian yang berpikir, aku butuh pasangan kayak gini supaya aku whole. Saya mau kasih tahu kamu, by His divine power, God has given us, you and me, everything we need for living a godly life. Jadi untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai firman, itu kamu nggak butuh orang lain dulu. Kamu butuh Tuhan. We have received all of this by coming to know Him. Kamu bisa terima semua yang kamu perlukan waktu kamu apa? Datang mengenal Tuhan, the one who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. Aduh, ini ayat top banget. Jadi dengan Tuhan, hidupmu cukup. Ngomong sama saya di rumah masing-masing. Dengan Tuhan, hidupku cukup. Kalau kamu merasa kurang, ya, dan menganggap pasanganmu yang penuh kekurangan juga bisa melengkapi kamu, saya bilang sekali lagi, inilah awal dari disaster. Karena pasanganmu pun punya kelemahan. Jadi kamu bisa bayangin kalau satu setengah, dia merasa mau dengan adanya dia hidupnya menjadi penuh. Dengan adanya dia ini juga menjadi penuh. Nggak kesampaian, kenapa? Karena isinya tuntutan. Saya mau kasih tahu kamu, kalau kamu mau berkata kamu mau siap bangun hubungan, ya. Ini saya tutup dengan ini. If God isn't enough, no person ever will be. Kalau kamu merasa Tuhan tidak pernah mencukupi hidup kamu menjadi sesuatu yang namanya utuh, maka si dia nggak akan pernah bisa. Kenapa? Loh, kalau Tuhan aja gagal, apalagi manusia. Oh, tapi bukannya kita harus menikah kok. Kan itu perintah Tuhan. Betul, kita harus menikah. Tapi pastikan kamu menikah dengan, nah ini saya mau ajarin. Bedanya single yang siap dengan single yang tidak siap untuk menikah. Single yang whole, single yang
yang different, yang separate dengan dunia adalah mereka ya yang waktu mau menikah dia sadar bahwa dia penuh dengan Tuhan dan dia mau memberikan kepenuhannya dengan Tuhan untuk pasangannya. Saya ulang. Orang yang udah siap menikah adalah orang yang sudah mengalami kepenuhan Kristus dan dia ingin kepenuhannya itu dinikmati oleh pasangannya. Bedanya di mana? Oh, orang kalau udah penuh dengan Tuhan, konsepnya selalu memberi. Saya mau memberikan kasih, saya mau memberikan perhatian. Kamu tahu orang yang single, ya, setiap kali dia give something, dia demand something. Setiap kali laki-laki memberikan kasih, laki-laki membutuhkan sesuatu yang lain. Tapi kalau kamu adalah orang yang whole dan utuh pada waktu kamu single, artinya kamu sudah komplit. Kamu nih sadar, kamu mau menikah adalah satu, karena itu perintah Tuhan. Betul, saya harus nikah. Dan yang kedua adalah saya harus memberikan kepenuhan ini kepada pasangan saya. Kalau kamu bukan itu alasan kamu menikah, kamu akan menjadi pasangan yang demanding. Ya, menikah tuh karena tahu kamu penuh dan siap memberikan kepenuhanmu, sukacitamu, keintimanmu dengan Tuhan kepada pasanganmu. Ya, betul. Memang juga untuk memenuhi bumi kok, betul. Tapi jangan cuma itu mikirnya, ya. Jadi jangan awali rumah tanggamu, pacaranmu, hubunganmu dengan tuntutan. Pernikahan yang dewasa adalah memberi dari kepenuhan dia dengan Tuhan. Kalau berdua, dua-duanya penuh, itu bahagia hidup. Ya, dan saya akan tutup dengan statement ini. The more you prepare, the less you need to be healed. Kalau orang itu semakin siap waktu menikah, ya, firmannya kuat, sudah melakukan semua usaha pekerjaannya sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan sangat jarang, atau kalaupun dia luka, dia hanya cukup sebentar untuk dipulihkan. Tapi kalau pasangan itu demanding, dia banyak kekurangannya, justru dia mau menikah untuk bisa menuntut pasangannya, wah, itu akan mengalami luka yang dalam dan pernikahan itu akan sulit untuk ditolak. Ya. Jadi itu yang saya mau bagikan buat kalian. Ini sebenarnya soal single banyak banget. Tapi biarlah sisanya kalian bisa nanya. Ya, kira-kira dari topik tadi yang saya bawakan dari slide ada yang mau ditanya apa enggak? Atau kalian mau nanya di luar slide yang sifatnya praktis, sekarang gimana kok kalau mau ini kok, ini harus kalau gini mesti gimana kok. Saya akan berusaha menjawab sebisa saya. Oke, so silakan saya kembalikan ke siapa yang bertugas nih menjadi moderator. Oke kok, biar saya aja kok. Oke. Ya, terima kasih untuk Kosem untuk sharingnya yang sangat luar biasa. Nah teman-teman, pada hari ini kita mau sharing ya teman-teman. Kita sharing nih, pertama untuk para single, yang mungkin nggak single juga boleh sharing ya. Teman-teman boleh bertanya, open mic-nya aja, langsung ngomong sama Kosem. Jadi apapun yang teman-teman tanyakan akan langsung dijawab sama Kosem. Oke. Nah, adakah di antara teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, Kosem. Oke, Kelvin kok. Kelvin, oke. Mana mukanya? Biar saya bisa tahu Kelvin yang mana. Yuk kan udah stop share screen-nya nih. Mukanya boleh ditongolin lagi dong. Biar saya bisa kenal kalian ya. Tadi mungkin lagi saya share screen, oke lah. Karena nggak kelihatan juga ya. Oke, silakan Kelvin. Ya, shalom. Kosem, jadi gini Kosem, aku mau sedikit sharing deh. Kalau misalnya kan aku emang jatuhnya emang sekarang udah apa ya, pacaran yang serius Kosem. Oke, kamu sudah pacaran dengan serius. Terus? Nah, sekarang ada namanya adat. Nah, gimana Kosem, bisa di-share gak? Adat, kamu bisa kasih contohnya? Adatnya apa? Kamu situasinya gimana? Aku disuruh ini kok, atau gimana? Jadi adat itu dia ada minimalnya kok. Apa? Dan kalau ada minimalnya. Dan menurut aku kalau misalnya adat dengan minimal kayak gitu sama aja kayak jual beli orang kan itu kok. Oke. Jadi gimana kok? Tanggapan kok? Oke. Jadi gini ya, seharusnya hal-hal yang beda seperti itu kamu tuntaskan di PDKT, bukan pada waktu pacaran. Jadi sebenarnya secara
secara teori kamu itu telat, Kelvin, bahas ini kalau udah serius, ya. Makanya soal PDKT, aduh saya ngajar PDKT aja berapa pertemuan itu, karena PDKT itu penting banget. Banyak orang PDKT nggak selesai pacaran, banyak orang PDKT sebenarnya kamu belum dapat apa-apa dari PDKT udah pacaran, karena ada goals dalam PDKT yang kamu mesti tuntaskan. Di PDKT ini gue harus tahu ini, gue harus tahu ini, gue harus tahu ini, termasuk adat. Nah, oke, karena kamu udah terlanjur ya, maka yang perlu dikatakan adalah begini, soal adat, kita di Alkitab ya, kekristenan itu menikah itu tidak ada istilah adat-adat yang perlu dibawa sebenarnya. Jadi kalau saran saya, pasanganmu Kristen juga, Kelvin, oh iya, keluarganya juga Kristen kok, Kristen, satu keluarga. Oke. Kalau keluarganya Kristen, cobalah kamu tanya. Kalau menikah tidak pakai adat, kamu dan pacarmu itu setuju nggak sekarang? Iya sih, nggak setuju kok. Artinya tidak setuju dengan adatnya? Harus ada adat. Ya udah, kalau begitu kamu harus bisa ngomong dah sama dia. Karena udah sama-sama. Kamu umur berapa sih? Emang udah mau menikah? Masih prepare sih kok. Umur berapa sih kamu? Aku jalan ke-23. Jalan ke-23. Oke. Makanya itu adalah hal yang perlu kamu bicarain dari awal ya. Nikah untuk menghargai yang namanya adat. Kalau kamu misalnya gini nih, semua setujunya pakai adat misalnya dari pihak sana. Nah itu Koko nggak mungkin bilang baiknya nggak usah Kelvin, atau baiknya kamu ikut aja. Nggak mungkin Koko ngomong kayak gitu karena ini kan hubungan kamu dengan dia ya. Kalau kamu mau berkeputusan untuk harusnya sih enggak kok, ya cobalah kamu ngomong dengan keluarganya. Kalau keluarganya tidak menyetujui, artinya harus dengan adat, maka kamu bisa, kalaupun kamu harus melakukannya, pastikan kamu tidak perlu mengimani setiap adat yang dilakukan. Contoh nih ya, saya kan nggak tahu nih kamu dengan pasangannya tadi adat mana kan saya nggak tahu. Contoh kalau di Jawa, Ike itu kan Jawa. Nah di Jawa itu juga ada yang namanya adat tradisi untuk injek telur misalnya, supaya dapat anak. Nah ini sih puji Tuhannya kalau kita berdua udah sama-sama ngerti ya, kita nggak melakukan adat sama sekali. Tapi buat teman-teman kita yang harus tanda kutip karena pihak keluarga yang masih ngotot, kalaupun memang harus ya, sebenarnya sih kalian bisa juga untuk punya standing opinion untuk tidak. Tapi ini saya bicara kalau kamu gagal. Nomor satu adalah kamu omongin sama pihak keluarganya bahwa kamu maunya seperti ini sebagai laki-laki, ya itu masih bisa dibicarain. Kalau memang tanda kutip nggak bisa, kamu tidak perlu mengimani waktu kamu misalnya tadi injek telur, ya udah berarti gue punya anak dari gara-gara injek telur nih, amin. Nggak perlu. Karena buat kita adat-adat seperti itu tidak mendatangkan satupun sukacita dan kesuksesan dalam hidup kita, gitu loh, ya. Jadi perlu kamu bicarain baik-baik deh. Kalau perlu, kalau keluargamu pun juga tidak setuju dengan adanya adat, mungkin keluarga dengan keluarga bisa ketemu. Waktu kamu persiapan merit, orang tua kamu dengan orang tua dia bisa ketemu untuk bahas ini lebih dalam. Ya, karena mereka berhak dihormati dengan adatnya, kamu berhak dihormati dengan tidak mau menggunakan adat. Itu memang tergantung dari kedua pihak keluarga pembahasannya. Oke, Kelvin. Jadi buat teman-teman yang lain ya, sebelum kamu mengambil keputusan untuk berpasangan, banyak banget. Makanya kamu harus punya namanya kriteria. Dari kriteria kamu harus cek waktu PDKT, di dia ada apa enggak. Misalkan nih, termasuk salah satunya apa? Paling simpel, ngatur duit misalnya. Kita kan nggak mau dong punya pasangan yang boros. Nah kita waktu PDKT harus cari tahu dia sama duit gimana. Berpuluhan nggak, nabung nggak, persiapan buat 5 tahun ke depan nggak, atau waktu dia punya duit, punya gajian, nabung buat iPhone 12 dulu, padahal dia pakai iPhone 10 misalnya atau iPhone 11. Itu kan bisa kamu lihat. Terus adat juga sama. Kira-kira dia gimana ya, keluarga gue gimana ya. Kita perlu ngomongin ini dari waktu PDKT, contohnya gitu. Ya banyak hal yang perlu kita selesaikan pada waktu PDKT. Oke, kamu cukup jelas nggak, Kelvin? Siko, cuman ada lagi sih kok. Ya.
Nah, sekarang di zaman-zaman yang sekarang nih kok, kan ada beberapa tuh kok pasangan anak zaman sekarang yang eh, mereka bikin tabungan bersama kok. Nah, kalau menurut kok gimana kok? Apakah itu bisa buat hubungan itu menjadi lebih baik, apa bakal bikin hubungan lebih hancur, apa gimana kok? Ya, kalau buat saya, nggak perlu kamu buat sebelum menikah. Nggak perlu. Kenapa? Kalau dibilang, oh iya ini membantu kita semangat kok untuk persiapan pernikahan, ya itu lu dan dia. Tidak berlaku bagi orang lain. Sekarang kalau tanya, orang yang udah bangun akun bareng terus nggak jadi, ada apa enggak? Ya ada, bukan ada lagi, banyak. Nah kalau yang kayak gitu gimana? Jadi soal punya tabungan dan tidak punya tabungan itu tidak bisa menjadi standar. Dan saran Koko, kamu nggak perlu punya ya sebelum kamu menikah. Karena apa? Ya kan mendingan daripada kan. Mendingan kamu jaga-jaga gitu. Mendingan jauh lebih bagus daripada. Ya, itu salah satu isu yang cukup sensitif karena bicara mengenai uang. Jadi saran Koko tidak perlu investasi bareng, kita buka usaha bareng, jangan, nggak perlu dulu. Karena apa? Kalau sampai, apalagi baru cuman temenan kita pacaran, kita doang nih, cuman kamu dan aku, yuk kita bikin bareng yuk. Ini baru soal lu sama dia. Orang tua lu udah pada tahu belum lu mau nikah? Orang tua udah pada tahu belum lu mau bangun akun bersama? Entah kalau orang tua lu nggak setuju, ribut lagi. Entah kalau orang tuanya ternyata begitu nyampe ke adat misalnya, wah nggak mau emang kayak gini nih, orang tua kamu nggak setuju. Kamu pikir nikah cuman kamu sama dia. Nikah itu keluarga kamu dan keluarga dia menjadi satu. Gitu. Jadi hal-hal yang berpotensi untuk membahayakan lebih baik nggak perlu ya, termasuk tabungan bareng, bisnis bareng, investasi bareng. Ntar kalau udah nikah sono semua bareng. Justru kalau udah nikah jangan sendiri-sendiri, harus bersama. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Aku Oke, kok. oke Brandon, sok. Oke, mau nanya, suatu hubungan itu dikatakan sebagai hubungan yang toxic relationship itu standarnya apa sih kok? Toxic itu nuntut. Simpelnya itu, tuntutannya apa banyak. Jadi kalau soal tuntutan ya semua yang sifatnya menuntut itu toxic. Bukannya itu sebuah hubungan kok, artinya kita nih ada buat dia, kita artinya dibutuhkan oleh dia. Seperti yang saya bilang, kalau kamu nggak pernah merasa Tuhan itu cukup, artinya kamu tuh bergantung dengan dia loh, dengan pasanganmu loh. Dan saya kasih tahu di awal sebelum kamu menikah, dia pasti one day mengecewakan kamu. Loh saya dengan Ike aja dua-dua sebelum nikah udah ngikutin caranya gereja untuk memilih pasangan. Apakah pernah Yunika mengecewakan saya atau saya mengecewakan dia? Ya pasti pernah, kita manusia. Nah, rasa kecewa itu akan menjadi satu damage yang besar waktu ditambah dengan kamu tuh naruh pengharapan kepada dia. Makanya taruh pengharapan itu sama Tuhan. Waktu kita pengen, aduh, boleh nggak sih kalau bisa nih dia berubah nih, dia harus berubah. Dia ini punya kebiasaan jelek banget loh, dia harus berubah. Kamu tahu nggak hukum perubahan itu apa? Hukum perubahan itu sebelum kamu menuntut dia berubah, kamu harus berubah. Karena orang itu akan dihargai, dia diminta melakukan sesuatu kalau dia melihat kamu melakukan sesuatu untuk dia. Wah, ini udah ngomongin pernikahan. Kamu nggak bisa juga nuntut orang berubah menjadi seperti kamu. Contoh, saya dengan Yunika nih punya beberapa perbedaan. Saya orangnya sangat punctual, saya orangnya sangat on time, saya orangnya sangat before time. Yunika tuh orangnya dulu lebih parah, dulu telatnya tuh ya ampun, kita misalkan jam 7 mau pergi, dia jam 8 tuh berjalan. Itu dulu parah banget Yunika tuh. Dan kita pasti maunya kan gini, nggak usah pakai Tuhan juga, orang dunia tahu yang benar tuh on time gitu kan. Tapi saya tidak pernah sedetik pun dalam hidup saya katakan begini, Yunika kamu harus berubah kayak aku dong. Aku nih orangnya on time. Nggak pernah. Kenapa? Meskipun itu yang baik. Yunika tidak harus menjadi Samuel. Kenapa? Karena Yunika adalah Yunika, Samuel adalah Samuel. Jadi Yunika harus berubah dengan ke arah yang mana? Dia harus berubah serupa Kristus. Itu yang benar. Ya Kristus kan on time kok, betul. Tapi jangan Samuel dijadikan standar yang dia harus capai. Jangan. Dia harus on time. Kenapa? Karena Yesus on time.
Karena Yesus tidak pernah terlambat, kamu tidak boleh terlambat. Jadi kamu lihat, kamu punya kelemahan apa, atau kamu punya kelebihan apa, pasanganmu punya yang sebaliknya, kamu jangan pernah nuntut dia untuk menjadi seperti kamu. Kenapa? Karena kamu Brandon. Ya Brandon bisa menjadi seperti Brandon karena kamu Brandon. Kamu jangan tuntut Natalia menjadi seperti Brandon. Tidak akan pernah bisa. Karena Natalia adalah Natalia. Tapi kalau Brandon seperti Kristus, bisa. Kenapa? Karena kita di-set memang dari awal serupa Kristus. Natalia menjadi lebih baik dengan apa? Dengan serupa dengan Kristus. Nah, jadi toksik itu intinya kamu tuh nuntut dan membawa kita semakin turun. Baik itu standar hidup, kerohanian, semua turun. Itu toksik. Kamu udah punya standar 5, kamu misalnya udah pelayanan, gara-gara dia kamu nggak jadi pelayanan. Ya, jangan kamu pikir itu hubungan yang sehat. Oh, tenang kok, aku punya visi kok, aku akan bawa dia kenal Tuhan, aku akan bawa dia melayani Tuhan. Ya, klasik itu sih, ya klasik. Klasik. Padahal begini, ada waktu kamu datengin dia gitu ya, dia belum kenal Tuhan. Kamu memang basically dari awal cuma suka karena dia cantik misalnya. Ini orang cantik banget sih, gue pengen dia kenalin Tuhan ke dia, gue pengen kawin sama dia. Nah, kalau kamu narik dia, kamu pikir nggak ada celah untuk kamu ketarik sama dia? Kamu udah baca Alkitab belum bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu? Belum. Jangan kamu pikir, kamu aja belum ngerti konsep kebenaran, kamu mau bawa orang kepada Yesus. Belum kalau anaknya udah setuju, orang tuanya setuju nggak? Nggak taunya bapaknya tepekong lagi. Entar lo buka firman, dia buka yang lain, habis dah kita. Jadi lebih baik cari tuh yang benar, yang udah Tuhan siapin. Sekarang gua tanya, kalau makanan ya, ini kita ngomongin mau makan, kita mau makan. Ada makanan yang mateng, ada yang mentah, mesti diolah dulu gitu ya. Mesti direndam dulu, dibumbuin dulu, besok baru makan. Kalau kamu lapar, kamu pilih makan, atau kamu pilih kerjain dulu dan besok baru makan. Kalau kita goalnya adalah makan, kita pasti mau yang ready to eat. Jadi fokusmu adalah pastikan dirimu itu sesuai dengan firman Tuhan, pastikan kamu cukup dengan Tuhan, dan kamu baru kamu cari. Mana yang udah ready. Jangan kamu udah pelayanan, cari kan harus yang sepadan. Kalau kamu udah pelayan, cari yang sudah melayani Tuhan. Kalau kamu sekarang ada di level yang mana gitu loh, kamu harus cari. Jangan sampai satu itu membawa kamu turun nanti. Gitu loh. Nangkep ya? Saya kalau boleh kasih saran begini, kamu nih sekarang semangatlah melayani Tuhan, kamu berlari di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, bekerja dengan baik, sekolah dengan baik, sembari kamu lari menuju kepada Tuhan, kamu lirik-lirik kanan kiri. Oh ada dia, ada dia, ada dia, ada dia. Oke yuk lari lagi kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Nanti kamu lihat lagi kiri kanan, dia udah nggak ada, ini masih ada, ini masih ada. Lari lagi kepada Tuhan. Waktu kamu merasa kamu whole dan kamu sadar bahwa kamu harus menikah, kamu lirik lagi, siapa yang sekarang masih ada bersama dengan gua lari? Mereka yang harus kamu doakan, mereka yang harus kamu PDKT-in. Jangan kamu udah lari mendekat kepada Tuhan, kamu lihat ke belakang. Kamu pasti akan dibawa dia turun. Nah, kok, let's say aku Kristen, dia Kristen. Kan tadi kau bilang kan toksik itu menuntut. Nah, misalnya nih, aku menuntut dia untuk serupa seperti Kristus. Maksudnya untuk semakin lebih lagi seperti Kristus, itu termasuk toksik atau enggak kok? Gini, ini ngomongin pacaran apa udah menikah? Pacaran. Pacaran kok. Oke, gampang caranya. Kalau kamu bilang aku mau nuntut dia untuk seperti Kristus, toksik apa enggak kok? Sekarang gua tanya dulu. Brandonnya misalnya, kamu misalnya gitu ya. Kamunya udah serupa dengan Kristus belum? Belum. Kamu urusin dulu diri kamu, baru nyuruh orang. Siap. Karena perubahan itu harus apa? Harus kamu, perubahanmu harus menjadi inspirasi bagi orang. Kalau kamu nyuruh, ya mungkin kamu dalam hal A nih udah bagus nih. A nih ya, A bagus. Kamu suruh orang A dong. Dengan label seperti Tuhan. Kamu harus A loh, kayak Tuhan. Gitu ya. Lalu kamu punya kelemahan di B. Terus kamu kayak membiarkan diri kamu lemah di B terus. Nggak ada usaha untuk berubah. Meskipun kamu bagus di A, orang yang kamu suruh juga akan balik ngomongin kamu. Ngomong doang. Bagian doanya bagus.
Tapi bagian yang lainnya tuh lihat tuh, sama. Justru biarlah kamu fokus, biarkan kamu semakin serupa Tuhan, dan perubahanmu itu yang akan membawa orang lain mau berubah. Wah, ini udah seninya dalam pernikahan. Kalau kamu udah menikah ya, saya kalau bener atau saya salah, yang gini deh, misalkan saya salah. Ike itu habis ngomong ya, terus dia kasih tahu saya, lalu dia diem. Saya tuh harusnya bisa marah, tapi karena saya lihat dia kok habis ngomong tenang, dia nggak ngungkit-ngungkit, dia nggak marah-marahin. Malu gua kalau marah. Ini adalah salah satu contoh Koko jadi mau berubah karena istri Koko udah berubah. Mungkin dulunya dia marah-marah, tapi sekarang dia kalau negur itu dengan kasih loh. Negur itu kan nggak harus dengan marah-marah. Lo nggak bisa apa berubah? Misalnya, sekarang dia kalau kita salah kita ditegur baik kan? Tapi waktu dia menegur caranya beda, Koko jadi lebih pengen berubah. Kenapa? Dia dulu marah-marah. Sekarang ini habis ngomong dia diam, nggak ngungkit-ngungkit, nggak tuh kan, apa gue bilang juga begini, lain kali pakai cara gue. Dia nggak begitu. Itu akan dengan natural membawa kita kepada perubahan. Jadi dari sebelum kamu nyuruh orang, pastikan diri kamu itu sambil negur orang dan kamu pun semakin serupa dengan Kristus. Jangan sampai orang lihat kamu itu punya kelemahan dan kamu membiarkan kelemahan itu ada di situ dan mengatakan aku memang lemah di sini. Kamu nggak akan bisa jadi pemimpin kalau kamu ada di situ. Maaf ya. Thank you, Kak. Oke, yang cowok-cowok udah nih. Yang ladies-ladies, yang cewek-cewek. Apa ada yang mau ditanyakan dengan Coach Sam? Apakah ada yang ladies-ladies? Udah aku deh, aku mau nanya sama Coach Sam. Ya, Silakan. Shalom, Ko. Shalom. Jadi aku punya teman, dia itu cowok gitu kan. Nah, jadi dia tuh kayak kurang sehat dalam hubungan relationship-nya. Nah, terus dia tuh kayak selalu punya pikiran, ya cowok tuh kayak gini, cowok tuh normal kok punya pikiran yang seks, bebas atau apa gitu. Dia selalu punya pikiran kayak gitu. Nah, kalau menurut Koko sebagai cowok, pandangan Koko sebagai cowok, cara mengatasi orang yang seperti itu gimana, Kok? Ya udah bawa ke gereja, bawa kemari nih. Nah, justru dia pelayan, Kok. Waduh, dia pelayan dan dia bilang seks bebas itu normal. Pemikiran yang kayak gitu yang membawa dia kepada seks bebas gitu, Kak. Pikirannya dulu. Itu mah orang udah tahu dia salah tapi dia kerjain. Coba kalau kamu tanya, jangan bilang gini normal kok. Kamu tanyanya gini, itu salah apa benar? Kalau dia pelayan, nembaknya lebih gampang. Menurut kamu salah apa benar? Kalau dia bilang salah, ya harusnya kalau dia bilang itu benar, maka dia itu pelayanan di mana sih? Kasihan gue sama gembalanya. Di luar. Ya itu harus dibenerin itu pola pikir kayak gitu, nggak bisa. Kalau kamu mau bilang harusnya gimana tuh kok? Ya kalau kamu memang benar melayani Tuhan dan melayani artinya karena kamu rindu mengasihi Tuhan, kamu nggak mungkin punya pemikiran kayak gitu, nggak mungkin karena itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Aduh, seks bebas lagi, parah itu mah. Apakah itu normal? Tidak, sangat tidak normal. Koko juga pelayan, tapi Koko bisa katakan seks bebas itu tidak normal. Kenapa? Karena Tuhan itu memang sudah bilang bahwa kita itu satu dan setia. Dari mana ayatnya dia bisa bilang? Dia pasti ngomong karena standarnya dunia. Nah sekarang kebenaran itu kan ada banyak. Kebenaran menurut orang banyak. Meskipun dia salah, karena orangnya banyak jadi benar tuh. Ya, contohnya saudara-saudara kita yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu. Dia merasa dirinya benar. Meskipun salah. Tapi karena pengikutnya banyak, ya jadilah itu benar. Kedua, kebenaran menurut segelintir orang. Ya. Terus apa lagi? Kebenaran menurut diri sendiri. Oh, kalau menurut gua sih jam 11 itu belum malam ya, jam 12 malam baru malam. Itu kebenaran menurut sendiri. Tapi yang keempat, ini adalah kebenaran mutlak atau yang kita sebut dengan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau ngomongin salah benar, kalau kamu mau ngomongin standar, kamu harus pakai kebenaran yang mutlak. Jangan kamu pakai kebenaran dunia atau kebenaranmu atau kebenaran banyak orang. Kalau kamu nanya sama orang-orang yang di nightclub, dia akan bilang itu standar, itu normal, itu baik. Tapi kalau kamu mau ngomong kebenaran yang mutlak,
di Alkitab. Gitu loh. Jadi suruh dia harus balik kepada kebenaran yang di Alkitab. Karena itu kebenaran yang sempurna, yang absolut. Gitu loh. Kamu nggak usah pusing, itu mah doain aja dia supaya dia beres ya. Suruh teleponan sama Eka tuh. Biar dimuridin. Siap kok. Siap kok. Soalnya aku kan nggak tahu pikiran cowok kayak gimana gitu. Jadi mumpung ada Kosem, jadi aku sekalian nanya. Oh iya, pikiran itu jelas tidak normal. Itu pemikiran yang sesuai dengan hawa nafsu. Kalau mau ngomongin hawa nafsu, laki-laki bisa nggak kayak gitu? Bisa. Tapi tidak terjadi pada laki-laki yang takut akan Tuhan. Trust me. Oke, next. Ada lagi? Thank you ya kok. Yo, you're welcome. Oke, kok. Eka deh kok mau nanya kok. Boleh. Nah, sebelum kita ngomongin soal pasangan, tadi kok ngebahas tentang PDKT. Nah, Eka mau nanya nih kok. PDKT yang baik itu seperti apa sih kok? Apakah kita harus tebar pesona, kita chat-chatin lawan jenis kita yang banyak dengan alasan untuk memilih nih kok? Sebenarnya PDKT-nya itu yang baik kayak gimana kok? Nah, terus PDKT. Oke. standarnya gini kok. Apakah harus sepadan itu ya pelayanan juga atau gimana? Atau dia pelayanan di gereja lain atau gimana kok? Menurut Koko gimana tuh? Ini soal PDKT nih. Oke. PDKT itu panjang banget, Eka. Ya, saya kalau ngajar itu mesti satu sesi sendiri. Tapi saya coba kompres sesimpel mungkin ya. Tapi kalau kamu mau denger serial PDKT, kita mesti ketemu lagi. PDKT yang benar tuh gimana sih? PDKT itu pastikan kamu PDKT setelah kamu punya namanya kriteria itu dulu. Cara nulis kriteria pun kamu harus benar. Kalau waktu yang lalu terakhir kita ketemu tuh waktu kamu di Sawangan bukan sih Eka? Ya betul kok. Dan itu ngomongin apa ya? Udah ngomongin ini belum? Kriteria belum? Belum kok, itu kalau nggak salah leadership ya kalau nggak salah itu. Karena sebelum PDKT kriteria itu udah satu sesi sendiri Kak. Jadi ya udah coba saya simpelin aja, kriteria itu harus benar ya. Jadi kalau kamu nulis kriterianya salah, kamu nggak akan bisa dapat pasangan. Jadi saya pernah konselingin salah satu anak youth, saya lihat kriterianya dan saya bilang begini, kamu ini hanya bisa menikah dengan Tuhan Yesus, aku bilang. Kenapa? Iya karena kriteria lu mustajab bin mustahil bagi manusia. Ya dia perempuan, dia memang anak orang kaya, dia cantik, dia naruh standar tuh. Kalau nggak salah waktu itu kriteria dia ada 44. Dan waktu itu saya baca, udah deh lu kawin aja sama Tuhan Yesus, nggak bakal ada laki-laki yang kayak begini. Jadi apa? Nulis kriteria juga harus diajarin. Jadi perlu ada yang saklek, harus ada. Contoh apa? Ya seimbang, takut akan Tuhan, misalnya gitu ya, baptis, udahlah itu 3 poin pertama kalian pasti bisa ada semua sama ya, seiman dan lain-lain. Yang berikutnya apa? Kamu boleh nggak sih masukin yang non-prinsipil? Boleh. Contoh yang non-prinsipil apa sih? Rambutnya panjang. Kan dia mau botak juga kagak ada masalah sebenarnya. Tapi mau rambutnya panjang, mau yang tingginya 190 tuh perempuan ya, biar kayak lampu jalan. Terus mau yang putih, mau yang coklat eksotis, lu boleh tulis. Tapi yang non-prinsipil tidak perlu kejadian baru dikawinin tuh orang. Jadi dalam menulis kriteria, kamu harus pastikan nulisnya benar, caranya benar, dan yang prinsip saja yang harus lolos. Yang tidak prinsip boleh-boleh aja. Nah, kalau udah sesuai, ya udah sesuai nih dari kriteria gua nih, sekarang ada 10 perempuan nih yang masuk kriteria, misalnya gitu ya, secara lihat dari luar. Nah, berarti kan kamu perlu PDKT untuk mengenal lebih dalam. Setuju ya? Dari 10 ini, mana kan nggak mungkin kita kawinin 10-10-nya. Dari 10-nya ini yang mana? Sekarang, saya tanya dulu, kira-kira menurut kalian, kalau ada 10 perempuan yang secara kita melihat langsung sesuai kriteria kita, 10 nih. Boleh nggak 10-10-nya saya PDKT-in? Jawab dulu coba. Siapa yang mau coba jawab? PDKT boleh kok. Boleh sama 10 orang. Boleh kamu bilang Kelvin? Yang Boleh lain? kok. Ya, yang lain? Yang perempuan coba.
kamu di PDKT-in sama pria yang sedang mem-PDKT 9 wanita lainnya? Shalom. Ada orang di sini? Nggak boleh. Oh, nggak boleh katanya. Oke, 2 aja cukup ya, mewakili. Boleh nggak kita PDKT dengan 10 pasangan? Mau 100 juga boleh. Asal kamu melakukan PDKT sesuai dengan firman Tuhan. Aduh, emang ada lagi kok PDKT sesuai firman? Oh, ada. Kamu dari lahir, oek, sampai kamu mati, semua disiapin Tuhan di firman Tuhan. Ciri-ciri PDKT yang benar itu gimana? Ciri-ciri PDKT yang benar sesuai dengan firman adalah pada waktu kamu tidak jadian sama dia, dua-duanya nggak ada yang luka, dua-duanya nggak ada yang baper. Kalau ada salah satu yang baper, berarti kamu cross the line, sehingga dia merasa, ya nggak jadi ini. Karena PDKT menurut dunia itu udah kayak pacaran. Ya artinya nonton udah mulai boleh berdua, ya jalan udah mulai boleh berdua, ya udah mulai tiap habis shoot anterin dia pulang. Itu dianggap normal. Kalau chatting, teleponan sampai jam 3 pagi, sampai jam 4 pagi, baru PDKT udah ngomongin kamu nanti kalau nikah maunya gimana. Ini udah banyak banget cross the line-nya gitu loh. Jadi, nah ini kalau kamu mau detail, gimana dong kok caranya? Nggak mungkin cukup saya ngomong di sini. Kamu mesti punya satu sesi lagi soal PDKT. Ya. Nanti saya bisa kasih tips gimana caranya ngomong, gimana kok caranya cari tahu dia ngatur duit gimana? Gimana caranya nyari tahu dia ini sama kalau dalam kondisi tertekan gimana? Itu ada semua caranya, ya. Cuma tidak mungkin cukup saya sampaikan di sini. Jadi kalau caranya benar tuh artinya apa? Tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang baper. Ya, makanya PDKT itu nggak ada yang eksklusif. PDKT itu nggak ada yang eksklusif. PDKT itu temenan. Jadi kalian semua nih saling cari tahu nih, sesama nih yang kita berapa? Sekarang 15 orang. Dengan kalian itu temenan, kamu tuh sedang PDKT. Mungkin Kelvin tahu nih Angel orangnya gimana. Itu kan bisa kamu dengan berteman, ya. Kamu misalnya nih ngomong misalnya ya. Kamu lihat langsung ke kriteria kamu. Oh, gara-gara kita kemarin makan ropang, gua jadi tahu. Ternyata si Angel biar kata anaknya si Ko Ernest nih kalau disuruh pulang kagak mau pulang misalnya gitu kan. Oh, orangnya ini ada rebel sedikit ya. Misalnya gitu. Ini contohnya doang ya Angel ya, jangan marah ya, jangan ngomong sama papa ya. Jadi itu dengan PDKT ketahuan, nggak harus nonton dulu berdua, pegang-pegang tangan baru cari tahu. Itu nanti keburu kebakaran gitu loh. Ya, belum nyiapin pemadamnya, kebakaran duluan itu jenggot kita. Makanya banyak orang kalau nggak jadi itu kayak gimana sih? Jadi mau dibawa kemana hubungan kita? Oh, itu berarti kamu sudah cross the line. Ya, detailnya nanti saya bisa ngomong di lain waktu. Itu soal PDKT. PDKT yang benar gimana? Waktu PDKT itu temenan. Ngobrol tuh yang wajar, tapi memang ada seninya. Kamu bisa nanya pancingan, pertanyaan pancingan, yang supaya jawabannya itu menjadi clue kamu, dia ini sesuai nggak dengan kriteria kita. Gitu loh. Nah, BK ya, tadi kamu nanyanya apa aja sih? Itu aja atau ada lagi yang lain? Itu aja kok, PDKT kok. Berarti Ya, gitu ya. nanti ada sesi khusus untuk PDKT kok ya? Harus. Kalau enggak kamu nggak akan. Iya, PDKT itu mesti satu sesi sendiri. Siap. Oke, teman-teman. Karena waktu sudah hampir 7:30, 3 menit lagi. Saya tutup ruang pertanyaannya. Dan kita akan tutup ibadah kita. Kok saya dari tim Golden Generation ucapin terima kasih kok atas sharingnya, atas pengalaman dan satu hal yang sangat baik bagi kami untuk mempersiapkan pasangan ya yang baik. Dan lain waktu kita akan undang lagi untuk pembahasan PDKT. Kayaknya PDKT bakal seru nih. Karena di sini rata-rata jomblo kok. Termasuk saya jomblo. Ini rata-rata jomblo kok. Oh gitu ya. Oke. Biarpun jomblo yang penting single dan utuh gitu loh. Wih, Ya kan? Siap. Oke. Nanti saya berdoa, terus Kosem doa berkat ya kok. Oke, siap. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih buat
sharing hari ini kami belajar bahwa kami mempunyai identitas yang baik tentang Tuhan. Kami juga belajar menjadi satu orang yang belajar untuk memilih satu hal yang baik dalam hidup kami. Kami harus belajar untuk menjadi visi dan tujuan hidup kami, Tuhan. Kami berdoa Bapa, segala sesuatu yang firman yang kami disampaikan oleh Kosem, Tuhan, biarlah jadi berkat dari hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pola pikir hidup kami, Tuhan. Dan kami juga lepaskan berkat untuk Kosem, Tuhan, biarlah pelayanannya, Tuhan, maupun pelayanannya di ibadah raya, ibadah youth, Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung, Tuhan. Dan keluarganya juga, Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung, Tuhan. Biarlah, Tuhan, kelak nanti, Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami bertemu secara offline, Tuhan, kami bersyukur, kami juga mau Bapak belajar satu hal yang lain, Bapak, untuk mempersiapkan hidup kami untuk jadi lebih baik, Tuhan. Dan terima kasih atas firman ini disampaikannya, Tuhan, biarlah menjadi satu hal yang baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat dari Kosem. Mari angkat dua tanganmu dan biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidupmu, keluargamu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayananmu. Mulai malam hari ini, besok bakal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kosem, kita foto dulu ya. Teman-teman Boleh. boleh buka kamera. Angel boleh bantu? Oke. Buka kamera semua ya. Ayo. Kita dong, Yang kita mau ganteng dan foto. cantik. Aku pengen lihat dong yang muka-mukanya mana sih yang ganteng dan cantik. Pada... Ya. Aduh, itu yang corgi. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, thank you. Udah? Oke, Masih udah. di-mute itu. Oh, iya. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kosem, terima kasih untuk sharingnya luar biasa. Sama-sama. Thank you, Kosem. Semuanya. Thank you, Tuhan berkati. Kosem, thank you, Kosem. Thank you, kok. Boleh live ya? Boleh kok. Oke, thank you semua. God bless ya. God bless. Bye. Oke, foto lagi Kak. Oke,